semuanya, perkenalkan aku Natania Priska Elohei dengan NIM 3333240146 dari kelompok 10 tutorial statistika 2. Jadi pada kesempatan kali ini aku akan membahas mengenai tugas mingguan modul keempat yaitu Analysis of Variance dari tutorial statistika 2. Nah, di sini untuk soalnya yang pertama yaitu PT Evalion merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi komponen baja untuk industri konstruksi, di mana perusahaan ini memiliki 4 mesin pemotongan baja yang digunakan dalam proses produksi. Nah, manajemen ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata waktu pemotongan antar mesin tersebut. Pengamatan waktu pemotongan dalam detik itu dilakukan selama 5 hari dan diperoleh data sebagai berikut ini. Nah, di sini ada datanya, itu ada data dari mesin A, B, C, D, dan juga ada data pengamatan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, dan juga hari kelima. Nah, dengan menggunakan ANOVA satu arah pada taraf signifikansi 5%, kita diminta untuk menentukan apakah terdapat perbedaan signifikan waktu pemotongan antar mesinnya. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan di sini itu adalah kita menentukan H0 dan H1-nya terlebih dahulu. Di sini karena yang ditanya itu apakah terdapat perbedaan yang signifikan waktu pemotongan antar mesin, maka dari itu untuk H0-nya itu tidak terdapat perbedaan yang signifikan dan juga untuk H1-nya itu terdapat perbedaan signifikan waktu pemotongan antar mesinnya. Nah, setelah itu kita bisa membuat atau menginput data ini ke dalam file Excel. Nah, di sini untuk file Excel-nya itu aku buat dalam dua kolom, yaitu kolom mesin dan juga kolom waktu pemotongannya. Nah, jangan lupa untuk kita menyimpan file Excel ini ke dalam satu folder yang sama yang akan kita gunakan untuk membuat file RStudio-nya. Lalu setelah itu kita bisa buka software RStudio-nya. Nah, di sini untuk software RStudio-nya pertama-tama kita perlu menginstal package-nya terlebih dahulu, yaitu ada dua package, yaitu ReadXL dan juga CAR. Nah, di sini karena aku sebelumnya sudah pernah menginstal package-nya, bisa langsung diaktifkan aja package-nya dengan sintaks library, lalu kita masukin nama package-nya. Nah, kalau udah, kita bisa input data Excel-nya. Untuk soal pertama ini, kita gunakan sintaks readXLSX. Lalu kita masukkan nama filenya yaitu tugas mingguan statistika 2 modul 4 .xlsx. Nah, di sini karena data soal satu itu aku masukin di sheet 1, makanya jangan lupa untuk masukin sintaks sheet sama dengan 1. Lalu kita run. Nah, kalau udah datanya itu bakal muncul di sini. Kalau datanya itu udah berhasil kebaca, di mana di sini ada data mesin dan juga ada data waktu pemotongannya. Nah, setelah itu kita memastikan variabel faktor dan juga dependennya. Nah, berdasarkan soal tadi, variabel faktornya itu adalah mesin. Karena itu di sini mesinnya itu menggunakan sintaks s.factor. Lalu untuk variabel dependennya yaitu waktu pemotongannya. Dan di sini untuk waktu pemotongannya itu menggunakan sintaks s.numeric. Lalu kita run. Nah, setelah itu kita akan melakukan uji homogenitas varians dengan menggunakan Levin test. Nah, di sini syaratnya itu jika p-value-nya itu lebih dari 0,05 maka datanya itu maaf di sini harusnya homogen. Maka datanya itu homogen. Nah, di sini kita menggunakan sintaks Levin test untuk waktu pemotongan dan juga mesinnya. Lalu kita run. Nah, di sini untuk p-value-nya itu kita dapetin 1, di mana 1 ini itu lebih dari 0,05. Maka bisa kita tarik kesimpulan bahwa datanya itu homogen. Nah, setelah itu kita melakukan uji normalitas dengan syaratnya itu sama p-value-nya itu harus lebih dari 0,05. Maka datanya itu bisa dianggap berdistribusi normal. Nah, kita di sini menggunakan sintaks Sapphiro.test dari waktu pemotongannya, lalu kita run. Nah, di sini untuk p-value-nya itu adalah 0,9573.
di mana ini tuh lebih dari 0,05. Maka dari itu bisa disimpulkan bahwa datanya itu berdistribusi normal. Nah, setelah itu kita akan menyusun model ANOVA satu arahnya dengan sintaks LM, waktu pemotongan, dan juga mesinnya. Lalu kita run. Nah, di sini bisa kita lihat F value-nya atau F hitung-nya itu adalah 21,833 dan untuk P value-nya itu adalah eh 6,692 kali 10 pangkat min 6. Nah, berarti kalau kita konversi ke dalam desimal, ini itu lebih kecil dari taraf signifikansinya atau lebih kecil dari 0,05. Nah, karena P value-nya itu lebih kecil dari 0,05, maka dari itu bisa disimpulkan bahwa H0-nya itu ditolak. Berarti untuk soal yang pertama ini itu eh, terdapat terdapat perbedaan antara terdapat perbedaan yang signifikan waktu pemotongan antar mesinnya. Kemudian untuk soal yang kedua yaitu PT Osik Indonesia merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi batang baja untuk industri konstruksi. Nah, perusahaan ini menerapkan beberapa metode perlakuan panas serta variasi suhu pemanasan untuk meningkatkan kekuatan tarik baja. Di sini manajemen ingin mengetahui apakah metode perlakuan panas, suhu pemanasan, dan interaksi keduanya berpengaruh terhadap kekuatan tarik baja atau MPa. Nah, di sini ada beberapa metode perlakuan panasnya, ada annealing, normalizing, quenching, lalu juga untuk suhu pemanasannya itu ada tiga, ada 700 derajat Celcius, 800 derajat Celcius, dan juga 900 derajat Celcius. Nah, dengan menggunakan analisis ANOVA dua arah pada tingkat signifikansi 5%, kita diminta untuk menentukan bagaimana kesimpulan mengenai efek utama dan interaksi antar variabelnya. Nah, jadi di sini yang ingin diketahui adalah apakah metode perlakuan panas, suhu pemanasan, dan interaksi keduanya berpengaruh terhadap kekuatan tarik baja. Nah, oleh karena itu kita bisa menentukan H0 dan H1 dari setiap variabel ini. Nah, untuk metodenya, H0-nya itu adalah tidak terdapat perbedaan rata-rata kekuatan tarik baja antar metode, dan untuk H1-nya itu terdapat perbedaan. Untuk yang suhu pemanasan itu H1-nya itu tidak dapat tidak terdapat perbedaan rata-rata kekuatan tarik baja antar suhu, dan juga untuk H1-nya itu terdapat perbedaan. Dan untuk yang interaksi itu H0-nya adalah tidak terdapat interaksi antara metode dan juga suhu, dan H1-nya itu terdapat interaksi antara metode dan suhu pemanasannya. Nah, setelah itu kita bisa input data ini ke dalam file Excel. Di sini untuk file Excel-nya itu aku buat ke dalam 3 kolom, yaitu metode perlakuan panasnya, lalu ada suhu pemanasan, dan juga ketahanan karatnya. Jangan lupa untuk disimpan di folder yang sama yang akan kita gunakan untuk membuat file RStudio-nya. Nah, di sini setelah itu kita bisa buka file RStudio-nya. Pertama-tama kita akan menginput data Excel-nya terlebih dahulu. Untuk soal yang kedua ini kita akan input dengan sintaks read Excel SX, lalu kita masukkan nama filenya, dan juga karena datanya ini aku simpan di sheet 2, jadi di sini bisa kita masukin sheet sama dengan 2. Lalu kita run. Nah, kalau sudah datanya sudah kebaca, di sini ada soal 2 nih, ada metode perlakuan panas, suhu pemanasan, dan juga ketahanan karat. Nah, setelah itu kita akan mendefinisikan faktor dan variabel dependennya. Nah, untuk faktornya itu ada 2, yaitu metode perlakuan panasnya dan juga suhunya. Sedangkan variabel dependennya itu adalah ketahanan karatnya. Lalu kita run. Nah, kalau udah, kita akan melakukan pengujian Levin test untuk homogen data. Di mana di sini jika nilai p-value-nya itu 0,05, maka asumsi homogen ragam data itu terpenuhi. Nah, di sini kita gunakan sintaks Levin test dengan datanya itu soal 2. Lalu kita run. Nah, di sini untuk p-value-nya itu kita dapetin 0,998, di mana ini tuh lebih dari 0,05. Maka asumsi homogen ragam datanya itu disimpulkan terpenuhi.
Setelah itu kita akan melakukan uji normalitas. Nah, di sini syaratnya itu p-value-nya harus lebih dari 0,05, maka datanya itu dapat disimpulkan berdistribusi normal. Lalu kita gunakan sintaks Shapiro test dari ketahanan karatnya. Lalu kita run. Nah, di sini untuk p-value-nya itu adalah 0,05354, di mana itu lebih dari 0,05, maka bisa disimpulkan kalau datanya itu berdistribusi normal. Nah, setelah itu kita akan melakukan penyusunan model ANOVA-nya dengan sintaks LM. Kita masukkan ketahanan, metode, dan juga suhunya dari data soal 2. Lalu kita gunakan sintaks ANOVA untuk membuat modelnya, lalu kita run. Nah, di sini kita dapetin untuk metode itu p-value-nya itu 2,2 kali 10 pangkat min 16, di mana ini itu lebih kecil dari 0,05, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa eh, H0-nya itu ditolak, di mana H0 dari metode itu tadi adalah tidak terdapat perbedaan rata-rata ketahanan karat antar metode. Nah, karena H0-nya ditolak, berarti kesimpulannya untuk metode itu adalah terdapat perbedaan rata-rata ketahanan karat antar metodenya. Nah, untuk suhunya itu adalah p-value-nya itu adalah 9,294 pangkat 10 kali min 13, di mana ini juga sangat kecil dan di bawah 0,05. Nah, berarti H0-nya juga ditolak. Berarti dapat disimpulkan untuk suhu itu terdapat perbedaan antara terdapat perbedaan rata-rata ketahanan karat antar suhunya. Nah, untuk interaksi metode dan juga suhu itu p-value-nya adalah 0,3833, di mana ini itu lebih besar dari taraf taraf signifikansinya yaitu 0,05. Maka dapat disimpulkan untuk H0-nya itu diterima, yaitu tidak terdapat interaksi antara metode dan juga suhunya. Seperti itu. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.